Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu untuk pertemuan pertama secara online di mata kuliah pemrograman web 2. Untuk pemrograman web satunya di semester kemarin siapa yang ngajar? Pak Agung, Pak. Pak Agung ya. Sekarang ini semester berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Ya. Saya pernah ngajar kelas ini nggak? 22A1. Belum, Pak. Pak. Nah, Oke. Di semester ini kita akan belajar pemrograman web 2 ya. Melanjutkan pemrograman web 1. Tapi sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu tentang perkuliahannya ya. Sebelumnya intermezzo dulu. Karena kalian sudah memutuskan untuk ngambil jurusan informatika, idealnya harus terbiasa atau memaksakan diri untuk membuat program. Harus disiplin membuat program. Disiplin itu apa? Kalian bisa baca sendiri. Ada yang mau baca yang di layar? Tulisannya apa yang kebaca? discipline is doing what you have to do, but doing it like you love it. Ya, itu yang bilang Mike Tyson ya. Jadi disiplin itu melakukan sesuatu yang nggak kalian suka, seakan-akan kalian itu suka. Artinya apa? Tetap dipaksa, kalaupun nggak suka. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Ada nggak yang bilang bahwa pemrograman itu mudah? Kira-kira ada yang bilang kayak gitu nggak? Nggak akan ada. Hampir semua orang pasti bilang pemrograman itu susah. Tapi kenapa ada yang tetap melakukan pemrograman? Ya karena memaksakan diri. Itu namanya disiplin. Memaksakan diri. Emang harus dipaksa. Kalau ada yang bilang, Pak, saya nggak bisa program, ya karena nggak pernah memaksakan diri. Lebih mementingkan egonya. Egonya untuk bermalas-malasan. Kalau emang nggak suka pemrograman, ya jangan ngambil jurusan informatika ya. Masih ada kesempatan untuk mengundurkan diri. Mumpung masih semester 4. Oke, jelas ya. Artinya dipaksa. Sesuatu orang itu nggak akan pernah sukses kalau nggak pernah memaksakan dirinya dalam bidang atau profesi apapun. Walaupun jualan, walaupun orang nggak kuliah, jualan, pasti dia memaksakan diri. Harus bangun pagi, mempersiapkan dagangannya. Kalau jualan aja males-malesan, ya nggak akan berhasil di semua bidang atau di semua profesi seperti itu. Kalian sudah diberi kesempatan untuk bisa kuliah, itu sudah bagus ya, dibandingkan beberapa teman kalian pasti ada yang nggak punya kesempatan untuk kuliah. Jadi kesempatan itu harus dimanfaatkan. Jangan sampai menyesal. Ada nggak yang menyesal? Banyak. Bukan ratusan lagi, mungkin ribuan mahasiswa yang sudah lulus S1 menyesal. Karena apa? Selama 4 tahun nggak ngapa-ngapain. Akhirnya nggak punya kompetensi. Nggak punya kompetensi maksudnya ya dia nggak bisa apa-apa. Ya. Akhirnya kerjaannya ya itu-itu aja. Yang nggak membutuhkan kompetensi. Sama seperti yang nggak sekolah. Yang rugi kalian sendiri. Ini saya tekankan di awal. Jadi harus disiapkan, niatnya dibentuk dari sekarang untuk disiplin, ya, untuk disiplin. Next slide. Saya bahas aturan perkuliahan. Dalam perkuliahan saya itu terlalu nggak mau menghabiskan waktu untuk menghitung absensi. Ya. Mending bisa dilakukan untuk mengerjakan hal lain. Jadi absensi itu, kalau perkuliahan ini, contohnya sekarang ya, kalau perkuliahannya itu online, absensinya dari mana? Absensinya dari ketika kalian mengklik tombol online di kampus. Jadi link Zoom-nya kan saya taruh di
e-kampus, kalian klik tombol online, itu e-kampus akan mencatat siapa aja yang klik tombol online, itu sebagai kehadiran. Kalau perkuliahannya offline, ya absensi di e-kampus, itu saja. Kalau nggak absen, ya nggak dianggap hadir. Makanya nanti prosentasenya kehadiran itu saya buat kecil, 15%. Karena saya abaikan masalah kehadiran. Dalam tanda kutip ya, diabaikan. Lebih fokus ke tugas dan proyek yang kalian buat. Tugas harus dikerjakan tepat waktu, nggak ada toleransi. Maksudnya, kalau ada tugas dan waktunya selesai, ya selesai. Kenapa? Karena ada tugas lain. Daripada minta toleransi untuk tugas itu, silakan kerjakan tugas selanjutnya saja. Maksudnya, tugas selanjutnya harus dikerjakan sungguh-sungguh untuk menutup tugas yang kelewat. Itu saja. Nah, UTS UAS-nya berbasis project. Kalian buat project. Artinya apa? Karena gini mata kuliahnya pemrograman web, harus membuat aplikasi. Dari sekarang dipikirkan. Saya pengen buat aplikasi apa? Jangan aplikasi yang sistem informasi. Aplikasi itu harus menarik. Contohnya, buat aplikasi yang simpel-simpel dan yang kalian hadapi sehari-hari aja. Masalah yang kalian temui sehari-hari. Contohnya aplikasi mengingat perkuliahan, jadwal perkuliahan. Aplikasi untuk semuanya kalian punya masalah mencari dosen atau punya masalah pengen menemui dosen itu susah. Kalian buat aja sistem untuk membuat janji temu sama dosen. Jadi buat aplikasi yang kalian hadapi, yang kalian temui sehari-hari itu saja. Jangan terlalu umum perpustakaan. Itu sambil merem aja dicari di Google banyak. Ya. Jelas ya. Jadi dipikirkan dari sekarang, apakah ini ini tugas kelompok? Saya sih pengennya sendiri-sendiri ya. Tapi karena mungkin akan memberatkan, jadi saya buat kelompok, tapi kelompoknya 2 orang saja. Ya. Kalau bisa, nanti aplikasi itu selesai. Selesai artinya bisa dilaksanakan, bisa diakses, sudah diupload di domain hosting, bahkan diterbitkan hakinya. Nanti saya bantu untuk penerbitan haki. Itu paling cuma bayar 300.000 ya. Jadi outputnya kalau bisa sampai penerbitan haki, saya jamin nilainya A. Keuntungannya apa? Keuntungannya untuk kalian sendiri sebagai portofolio. Entah itu di LinkedIn kalian atau di CV kalian. Jadi ketika lulus, aplikasi yang pernah dibuat itu nggak cuma skripsi. Jangan sampai ketika lulus, portofolionya pernah buat aplikasi cuma 1, yaitu aplikasi skripsi itu saja. Itu pun skripsinya cuma sistem informasi perpustakaan gitu. Nggak akan ada yang noleh CV kayak gitu. Paling nggak dalam CV itu pernah buat aplikasi 5 atau 6, dan itu bisa diakses gitu. Kalian taruh di GitHub, apalagi ada hakinya, artinya diakui. Apalagi sampai publikasi ke jurnal. Saya yakin dengan CV seperti itu sih banyak ya yang nyari. Nggak akan lihat kampus ya. Kalau tempat kerjanya itu bagus, dia nggak akan melihat kampus ya. Kampusnya dari mana. Tapi yang dilihat itu skillnya, sudah pernah buat aplikasi apa. Gitu. Nggak kuliah pun kalau sudah pernah buat aplikasi puluhan, akan ada kesempatan, paling nggak ada probation, apa namanya, internship dulu gitu ya, magang dulu untuk pengalaman. Jadi disiapkan dari sekarang. Jadi kalau bisa nggak nunggu harus ada tugas, buat aplikasi itu sebagai kewajiban, bukan kewajiban. Rutinitas untuk mengasah skill. Seorang pelari nggak mungkin tiba-tiba lari hanya ketika lomba atau ketika disuruh sama kantornya. Pasti dia rutin lari tiap minggu untuk menjaga skillnya, untuk menjaga kemampuannya. Dalam pemrograman juga seperti itu ya. Nggak mungkin dia buat program ketika disuruh saja di tempat kerjaan. Tiap minggu dia pasti belajar membuat aplikasi walaupun nggak ada yang nyuruh.
Tujuannya apa? Ya mengasah skill. Jadi nanti ketika dapat tugas, nggak lama atau nggak kesulitan gitu. Seperti itu. Materi sudah saya upload di kampus ya, silakan kalian download. Setiap perkuliahan dengan Zoom akan saya rekam dan saya taruh rekamannya di kampus. Jadi jangan sampai ada yang nanya sesuatu yang sudah saya jelaskan. Nggak akan saya jawab, saya balas dengan link YouTube rekaman perkuliahan. Kontrak perkuliahan, parameternya nanti ada 4 ya. UTS, UAS, tugas, kehadiran. Tapi nanti ada output selain ini yaitu seminar nanti. Nanti saya bahas di akhir. Tapi itu nanti nilai parameternya akan masuk ke UTS dan UAS. Karena seminarnya 2 kali, sebelum UTS dan sebelum UAS. Kita balik ke konsep dulu ya. Apa sih aplikasi web itu? Aplikasi web is software that run in your web browser. Artinya aplikasi yang berjalan di atas web browser. Karena nanti ada istilah namanya desktop aplikasi ya, atau aplikasi desktop yang nggak berjalan di atas browser, tapi harus kita klik ya. Itu kita harus buat tampilannya sendiri. Nanti juga ada aplikasi mobile. Harusnya ada mata kuliah kan aplikasi mobile. Itu perbedaannya. Perbedaannya itu hanya diaksesnya. Apakah diaksesnya lewat browser atau diaksesnya lewat aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi desktop atau lewat aplikasi mobile. Walaupun kadang aplikasi mobile itu basisnya aplikasi web yang biasanya ada yang dikonvert ke dalam bentuk aplikasi. Dalam aplikasi web ada paradigma arsitektur yang harusnya sih kalian sudah paham. Ada namanya monolitik arsitektur sama microservice arsitektur. Monolitik arsitektur itu maksudnya apa? Monolitik arsitektur itu ketika Gue dari aja, gue dari kalau misalnya nggak pernah latihan jarang, pasti nggak bakal bisa. Muhammad Rifki Aziz, Itu kalau gue cek minggu Rifki Aziz, 3 kali, seminggu 2 kali. harus saya keluarin aja lah, berisik. Oke, monolitik arsitektur itu aplikasi yang kemungkinan yang kalian buat itu ya. Ini sudah nggak bisa dianggap kuno juga. Mungkin pertama kali muncul itu monolitik arsitektur yang sudah lama. Ketika apa? Ketika database, terus user interface, back-end-nya, bisnis logiknya, dan data akses layarnya itu dalam satu aplikasi, dalam satu komputer, dalam satu server, dalam satu database. Itu monolitik. Kelemahannya apa? Kalau terjadi kendala di servernya, ya aplikasi akan mati gitu. Karena ada kendala itu, dan ini prosesnya, kalau ini prosesnya atau yang dihandle itu datanya banyak, akan lebih lambat. Karena diakses di satu tempat, ditaruh di satu tempat. Akhirnya muncul namanya microservice, yaitu service kecil-kecil, dipisah. Menggunakan nanti teknologi namanya API untuk komunikasi datanya. Jadi database-nya nanti dipisah. Database pembayaran di komputer lain, database transaksi di tempat lain, dan dihandle dengan tim lain. Ini kalau aplikasinya besar gitu, dengan tim yang banyak. Ntar database transaksi, gambar, database kok pelanggan, itu dipisah-pisah. Disatukan dalam bentuk microservice API diakses. Jadi kalau ada satu server atau satu host yang bermasalah, aplikasi tetap berjalan. Hanya masalahnya di situ saja. Contohnya kalau kita akses e-commerce gitu ya.
terus transaksinya nggak bisa. Ya, karena database transaksinya lagi maintenance gitu ya, transaksinya. E-commerce itu atau contohnya Shopee itu masih bisa diakses, cuma nggak bisa transaksi gitu aja. Beda kalau monolitik gitu. Kalau servernya cuma satu, terus ada kendala atau maintenance, ya udah aplikasinya nggak bisa diakses karena ada di satu tempat. Di pemrograman web 2 nanti kita akan bahas tentang itu, RESTful API. Idealnya ketika skripsi juga implementasikan microservice ya. Karena monolitik itu sudah dianggap paradigma lama. Walaupun secara ideal itu karena kita di bidang pendidikan ya. Jadi harus bisa mempelajari hal yang baru. Tapi apakah microservice itu lebih bagus dibanding monolitik? Belum tentu juga ya. Kalau untuk aplikasi-aplikasi kecil, otomatis microservice bikin pekerjaan lebih banyak, nggak efisien. Jadi kalau dalam dunia industri atau real project, yang dilihat adalah efisiensi, mana yang lebih efisien. Kalau aplikasinya cuma kecil, ada lingkup aplikasi pribadi atau company atau perusahaan yang cuma ngendel datanya dikit, ya mungkin monolitik arsitektur lebih efisien, ya seperti itu. Tapi kalian sebagai pelajar yang belajar, ya harus bisa dua-duanya, belajar dua-duanya. Tapi untuk implementasinya tergantung studi kasusnya. Tapi kalau untuk skripsi, karena skripsinya itu nggak lihat masalah efisien, ya kalau saya sarankan ya implementasi dari microservice. Jadi harus dipisah, dibangun dulu back-end-nya, API-nya, datanya, lalu dibuat front-end-nya. Nah, saya harap kalian sudah paham konsep relational database. Sudah ikut mata kuliah basis data? Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah. Semester 2. Semester 2 ya. Harusnya sudah paham. Ini yang paling penting. Aplikasi itu kalau sudah dibuat, tapi basis datanya amburadul, desainnya nggak jelas, atau salah dalam pembuatan database, aplikasi itu akan tidak efisien, akan membingungkan. Ini pengalaman kayak gini sudah banyak yang terjadi. Jadi dari awal, dalam pembuatan aplikasi itu apa yang perlu dibuat? Rancangan desain basis datanya. Ini kadang yang dilewatkan. Saya sering nyidang skripsi ataupun KKP, mahasiswa itu nggak paham desain basis data. Apa itu relasi one to one, apa itu relasi one to many, apa itu relasi many to many. Itu sangat penting untuk pengolahan data. Jangan sampai ada redundansi data, yaitu data disimpan berkali-kali, sehingga itu akan merumitkan. Nanti mungkin saya akan bahas dulu database sebelum masuk ke pemrograman web. Dan kalian pelajari lagi itu relasi antar tabel. Kapan relasi tabelnya itu one to many, kapan relasi tabelnya itu many to many, kapan many to one. Ya. Ini penting karena nanti untuk memposisikan foreign key-nya dan untuk menampilkan datanya. Nanti saya kasih contoh kesalahan pembuatan tabel sehingga data itu nggak bisa ditampilkan dan nggak bisa disimpan dengan baik di materi selanjutnya. Mumpung masih semester 4 ya, karena banyak yang sudah skripsi bahkan nggak paham itu one to many, nggak paham itu foreign key, nggak paham relasi tabel, nggak paham desain database, tiba-tiba aplikasi langsung jadi. Saya sih bisa meyakini 100% kalau aplikasi sudah jadi, saya tanya jumlah tabelnya berapa, foreign key-nya apa, primary key-nya apa, nggak bisa jawab. Sudah pasti aplikasi itu download. Karena nggak mungkin orang buat aplikasi tanpa tahu database-nya. Dan itu sangat aneh. Apalagi kalau saya minta coba tambahkan field atau tambahkan data di sini, di tabel ini, nggak bisa sama sekali.
Apa yang perlu disiapkan di materi perkuliahan ini? Bahasa pemrograman yang dipakai karena kesepakatan dosen kemarin ya, masih menggunakan bahasa pemrograman PHP. Walaupun sekarang dengan munculnya Node.js, JavaScript, dan Python, itu PHP itu kalah ya, ditinggalkan. Karena banyak masalah keamanan dan masalah kecepatan. Karena dianggap JavaScript lebih cepat. Tapi hampir semua praktisi atau orang yang bekerja dalam bidang industri pengembangan aplikasi web, bahasa pemrograman yang dipelajari pertama kali pasti PHP. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri untuk bahasa pemrograman lain, menggunakan JavaScript, Python, atau bahasa pemrograman lain. Tapi di mata kuliah ini, kesepakatan dosen kita pakai PHP terlebih dahulu, supaya paham konsepnya terlebih dahulu. Yang perlu disiapkan ya otomatis IDE-nya ya. Bisa pakai Visual Studio Code atau pakai IDE yang lain. Kenapa saya tampilkan di sini Visual Studio Code? Karena sekarang ini salah satu IDE yang paling populer adalah Visual Studio Code. Oke. Terus PHP juga masih menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di aplikasi web. Menurut data masih 50% atau 60% web yang ada di internet itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kenapa? Karena masih banyak yang menggunakan CMS WordPress. Nah, WordPress itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan 50% lebih web yang ada di dunia itu menggunakan WordPress. Yang bahasa digunakan adalah PHP. Terus install web server. Saya tulis di sini web server ya. Web server itu aplikasi yang bisa menjadikan komputer kita menjadi server. Produknya apa? Produknya itu antara lain Apache. Terus selain Apache, like TTPD dan lain sebagainya. Apache itu nama aplikasi untuk web server. Ya, dijelaskan. Jangan menyebut SAM, XAMPP. Ini ada yang semester 8, kalau saya tanya web servernya pakai apa, nyebutnya SAM. Ini salah ya. SAM itu bundling atau kumpulan dari beberapa aplikasi. X-nya itu cross, artinya dia ada di Windows, Linux, dan macOS. A-nya itu untuk web servernya Apache, M-nya itu untuk database MySQL, sekarang diganti menjadi MariaDB. P-nya itu PHP, P yang kedua itu Perl. Jadi SAM itu bundling. Kalau ada yang nanya, kalau saya tanya web servernya menggunakan apa, SAM, saya pukul nanti. Karena sudah dijelasin. Itu aja masih ada yang salah. Web server itu aplikasi yang bisa membuat server komputer kita menjadi server untuk menjalankan aplikasi web. Salah satunya Apache, walaupun Apache ini dianggap web server yang paling banyak rentan kelemahannya. Kalau kalian lihat di web-web yang kalian akses, kebanyakan menggunakan like TTPD. Idealnya emang belajar. Biasanya saya sarankan untuk mahasiswa informatika itu menggunakan sistem operasi Linux. Kenapa saya nggak menyarankan Windows? Kalian bisa lihat ya, kalian kalau punya Twitter atau punya Facebook, follow coba grup-grup bahasa pemrograman, yang ahli di bidang bahasa pemrograman, yang ahli membuat aplikasi. Jarang sekali yang menggunakan sistem operasi Windows. Kalau nggak pakai Linux, ya pakai macOS. macOS mungkin karena lebih cepat gitu ya. Tapi macOS juga basisnya Unix, sama seperti Linux. Alasannya apa? Yang pertama adalah alasannya karena Windows itu tidak kayak sensitif. H besar sama H kecil di Windows itu dianggap sama.
Jadi kalau kalian bangun aplikasi di atas Windows dan mengabaikan huruf besar, huruf kecil, terus kalian deploy ke server, dan semua tahu bahwa hampir 80% server yang ada di dunia itu basisnya Linux. Jarang yang menggunakan Windows Server, karena otomatis berbayar. Kendalanya di sana. Jadi perintah yang digunakan untuk menghandle server ya komen atau perintah-perintah yang ada di Linux. Kemudian install aplikasi basis data DBMS, Database Management Relationship. Salah satunya ya MySQL. Sebenarnya di SAM itu sudah nggak pakai MySQL ya, karena MySQL itu sudah berbayar. SAM ini kan aplikasi gratis. Dia hanya menyiapkan aplikasi yang open source. Nah, MySQL ini sudah dibeli Oracle sebenarnya. Produk yang namanya MySQL itu sudah dibeli Oracle sehingga berbayar. Akhirnya SAM ini M-nya memakai MariaDB sebenarnya. Kalau kalian cek tulisannya MariaDB ya, bukan MySQL. Nah, PHP-MyAdmin itu apa? PHP-MyAdmin itu adalah tool untuk manajemen basis data. Dan saya nggak sarankan menggunakan PHP-MyAdmin. Saya sarankan semua perintah create tabel dan lain sebagainya itu berbasis teks, diakses lewat terminal supaya terbiasa. Jadi disiapkan ini Visual Studio, bahasa pemrograman, web server, sama basis datanya. Jadi kalau ada yang nggak serius di perkuliahan ini, ya mending saya ulangi. Kalau yang nggak serius di perkuliahan ini, mending nggak bisa ikut perkuliahan. Karena apa? Karena nanti pasti akan mengganggu yang datang dan ikut kuliah dan sungguh-sungguh, terus ngelihat temennya yang nyantai-nyantai, yang malas-malesan. Sifat kayak gitu itu menular. Kalau di kelas ada yang malas-malesan, satu aja, itu akan menular ke yang lain. Jadi saya sarankan, yang malas-malesan, yang ke kampus nggak bawa apa-apa, mending nggak usah datang. Absen aja dari rumah. Ya. Yang penting kerjakan UTS UAS-nya. Insya Allah lulus. Tapi kalian nggak akan dapat apa-apa. Yang rugi kalian sendiri. Kalau emang niat belajar dan sungguh-sungguh, boleh datang. Ya. Kalau emang malas, nggak usah datang. Karena itu ganggu yang temennya yang lain yang mau belajar. Mending yang datang 5 orang tapi sungguh-sungguh berhasil, bisa membuat aplikasi, daripada 10 orang tapi semuanya nggak ada yang sungguh-sungguh. Ya, jelas ya. Termasuk juga ngerjakan tugas. Kalau ngerjakan tugasnya itu plagiat, mending nggak usah ngumpulin. Ya. Kerjakan yang serius saja. Yang serius-serius saja yang ngerjakan. Kenapa? Karena bikin capek saya ngoreksi. Ya. Jadi ketika UTS UAS, daripada copy paste temennya, mending kerjakan sendiri walaupun nggak selesai. Itu tetap masih bisa lulus. Walaupun semuanya ada tugas UTS UAS ya. Harusnya 100%. Kalian hanya mengerjakan 10% aja. Tapi kalau ngerjakannya sendiri masih ada kesempatan untuk lulus. Daripada ngerjainnya 90% tapi sama persis seperti temennya. Seperti itu. Oke. Materi kita di pemrograman web 2, Introduction to Server-Side PHP, Installation of Apache, MySQL. Conditional loop in PHP, form handling, use array, string manipulasi, terus MySQL, DBMS, MySQL, sama PHP, create, update, delete, session, autentifikasi, object oriented. Kalian harus kan sudah belajar mata kuliah pemrograman berbasis objek ya. Jadi nanti karena kalau ingin belajar framework itu menggunakan OOP ya. Terus belajar tentang model, view, dan create model, view, dan controller. Terus web service, terus final project. Jadi jangan mengandalkan perkuliahan ya. Perkuliahan itu hanya 10% atau 20% dari apa yang harus kalian pelajari. Sisanya 80%-nya kalian harus belajar secara mandiri.
Orang yang mahir atau ahli di bidang pemrograman web dan dia kuliah, saya yakin nggak mungkin belajarnya hanya di kelas. Pasti di luar kelas itu tetap belajar. Dan itu 80% persentase dari semua yang dia pelajari. Seseorang itu bisa dianggap ahli atau pinter atau bisa ketika sudah 100 jam memegang hal tersebut. Jadi kalau kalian belum merasa 100 jam di depan komputer buat program, nggak bisa dibilang ahli. Itu aja ini parameter yang paling kecil gitu. Harus ya berlama-lama depan komputer. Nggak mungkin orang bisa membuat program yang nggak nyaman depan komputer. Harus dibuat nyaman. Kalau nggak nyaman ya dipaksain. Kembali ke yang tadi, disiplin. Disiplin itu sesuatu yang nggak kalian suka, tetap kalian paksa untuk ngerjainnya. Itu namanya disiplin. Untuk output mata kuliah ini ada beberapa, selain UTS, UAS, tugas. Nanti, ini kemarin dosen rapat dengan Ketua APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Pak Budi. Pak Budi mewajibkan setiap perkuliahan itu mengadakan seminar. Seminar itu maksudnya apa? Seminar itu nanti ada yang berbicara ya, yang isi, yaitu praktisi dari luar. Praktisi. Praktisi itu apa? Praktisi itu yang kerja di bidang industri atau yang ahlinya, yang kompeten. Nah, nanti siapa yang undang? Yang undang adalah kalian. Jadi nanti ketua kelasnya boleh sebagai ketua panitia, bikin panitiaan. Sebelum UTS, kalian cari pembicara yang bisa ngisi secara Zoom nggak apa-apa. Entah itu influencer di bidang informatika. Saya kira banyak sekarang konten kreator di bidang informatika ya. Kalian bisa ngundang untuk ngisi materi yang ada hubungannya tentang perkuliahan kita. Kalau pemrograman web ya pemrograman web. Terus di akhir nanti dikasih sertifikat. Sertifikat nanti dimintain tanda tangan rektor sama ketua panitia. Nah, untuk biayanya ada nggak? Dari kampus nggak ada ya, nggak ngasih biaya. Jadi kalian harus pintar-pintar kepanitiaannya untuk mengundang yang secara ikhlas ngisi materi. Saya kira banyak ya yang mau ngisi materi di kampus, apalagi dikasih kenang-kenangan berupa sertifikat dan mungkin nanti sebagai portofolio mereka gitu ya. Pasti mereka lebih senang kalau pernah ngisi di Pelita Bangsa di materi tentang web. Karena itu jadi poin mereka juga, jadi portofolio mereka juga. Jadi silakan dicari. Jadi seminarnya 2 kali, nanti dibuat laporannya. Dan itu bagian dari penilaian. Kira-kira jelas ya, termasuk pembuatan video pendek. Banyak sekarang video pendek yang bahas tentang pembuatan web, trick and tips, ya. 5 menit atau 3 menit. Nanti di-share, dikumpulin, nanti di-upload di media sosial masing-masing. Itu bagian dari tujuannya ya marketing dan juga untuk mengenal apa sih yang kalian pelajari di kampus. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau nanya, Ya, itu kemarin kan pelajaran sistem terdistribusi juga ada seminar. ya, Dan sekarang juga ada seminar. Itu seminarnya itu bisa disatuin atau tidak ya, Pak? nggak bisa. Kan kalau sistem terindustri nanti pengisinya kan yang kompeten di bidang jaringan kan. Kan 2 orang yang berbeda. Waktunya kapan? Waktunya ketika perkuliahan. Waktu perkuliahannya kan beda, ya kan? Jadi nggak bisa disatuin. Jelas ya? Oh iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi kalian nanti Zoom-nya saya sediakan. Nanti kita bisa ngundang teman-teman yang lain yang bisa datang dari adik tingkat semester 2, semester
2 ya, ataupun dari jurusan lain. Nanti kita share flyer. Yang bisa bikin desain di kelas ini silakan nyicil desain banner. Nanti kita share paling nggak seminggu sebelum acara itu, sebelum mungkin pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS kita laksanakan, atau pertemuan ke-6 ataupun ke-5. Jadi lebih cepat lebih baik, karena itu bagian dari penilaian. Jadi kita share flyernya, paling nggak kita cetak bannernya, kita taruh depan kampus sebagai dokumentasi sekaligus sebagai laporan. Dicicil desain sertifikatnya, jadi sertifikat untuk pembicaranya. Jadi yang isi nanti saya sama praktisi, saya yang dari sisi akademisi. Jadi dalam dunia industri ada 2 istilah ya, akademisi sama praktisi. Akademisi itu untuk yang dosen, yang fokusnya lebih banyak ngajar, yang nggak terjun di bidang industri. Kalau praktisi itu yang fokusnya itu di bidang industri, dia ngerjain aplikasi atau apapun di industri, ataupun freelance, ataupun buat startup sendiri. Nah, itu kan punya 2 paradigma yang berbeda pasti ya, 2 sudut pandang. Kalau akademisi ya yang fokus kepada teori, praktek gitu ya. Yang di dunia kerja atau praktisi, ya nanti dia ngasih pandangan bagaimana menyiapkan CV yang baik, bagaimana proyek di perusahaan itu dikerjakan, di perusahaan itu ngerjain apa saja. Jadi keuntungannya untuk kalian sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketika lulus itu nggak ada pandangan sama sekali. Sebenarnya saya lulus ini kerjanya apa sih, kerjaannya apa, lowongan yang dicari itu apa, perusahaan yang dituju itu apa. Jadi jangan sampai seperti itu. Tujuannya adalah buat supaya ada pandangan buat kalian di dunia industri itu bagaimana, apa yang perlu disiapkan, sehingga nanti ketika lulus kalian sudah siap. Jelas ya? Nah, di pembahasan dosen ketika rapat itu menyebutkan bahwa yang mencari praktisi dan membuat kepanitiaan, yang komunikasi, itu mahasiswa. Sekaligus untuk belajar berorganisasi, belajar bernegosiasi, membuat surat undangan, membuat acara, itu juga bisa jadi portofolio kalian kan. Menjadi panitia dalam acara seminar, kalian bisa lampirkan sertifikatnya, ditandatangani oleh rektor sama praktisi. Itu bisa taruh di LinkedIn jadi portofolio. Kalau semua mata kuliah berjalan seperti itu, portofolio kalian banyak, pengetahuan kalian juga bertambah, nggak cuma input dari dosen saja. Jelas ya? Kalau ada yang ditanyakan, kan saya sudah buat grup ya. Yang belum masuk ke grup, silakan klik linknya yang ada di e-kampus, diskusi pertemuan 1, saya taruh link grup WhatsApp. Jadi dicicil dari sekarang, panitiaannya mau diundang siapa, yang kira-kira mau gitu ya. Kalian bisa opsi, kalau enggak, ya ketua kelasnya sudah nyicil buat undangan dulu. Kalimatnya itu mengisi atau menjadi pembicara di kuliah tamu atau kuliah umum, mata kuliah pemrograman web. Ya. Belajar bernegosiasi. Oke, jelas ya? Jelas Pak, maaf saya mau nanya lagi Pak, untuk laporannya itu masing-masing sendiri atau satu aja Pak per kelas? Untuk laporannya nanti saya susulkan untuk itu. Karena acaranya kan cuma 1 ya. Kalau laporannya beda-beda kan bingung sendiri kalian. Ya. Nanti saya konsultasikan ke bagian pengendalian mutu. Apakah laporan seminar itu masing-masing atau kelompok atau satu saja? Ya. Jelas ya? Nanti saya infokan di grup. Iya jelas Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan sebagai pemanasan atau warming up, saya kasih soal. Kalian kan sudah ikut mata kuliah pemrograman web 1 kan? Sudah belajar PHP ya, kalau saya cek di materi yang disampaikan Pak Agung. Supaya paham konsep if else. Buatlah program
menggunakan bahasa pemrograman PHP tentunya. Untuk melakukan pengecekan validitas password. Program ini meminta input berupa password dari pengguna, kemudian melakukan pengecekan sesuai dengan kriteria berikut. Panjang minimal 6 karakter, mengandung huruf besar, mengandung karakter khusus atau simbol, mengandung angka. Ini kan hal yang lazim sekarang itu untuk proses login. Ya kan? Ada harus 6 karakter, huruf besar, huruf kecil, karakter khusus, sama angka. Nah, ketika diinputkan masukan password, ketika nggak sesuai dengan syarat itu, muncul password tidak valid. Tapi kalau sudah sesuai, outputnya adalah password valid. Dan gunakan fungsi. Fungsinya adalah nama masing-masing. Ingat ya, nggak saya tulis di sini sengaja, biar kalian yang merhatiin aja. Yang untuk tahu kalian dengerin atau enggak. Jadi fungsinya itu menggunakan nama masing-masing. Silakan dikerjakan, diupload dalam bentuk PDF, shortcut-nya ditaruh di PDF, diupload di e-kampus pertemuan 1. Sudah saya buat tugas 1. Terakhir kapan? Terakhir minggu depan. Ya, kalau minggu depan belum ngumpulin, ya nggak apa-apa. Masih ada tugas lain yang bisa dikerjakan. Jelas ya? Saya sarankan sih kalian bisa langsung kerjakan ya. Sekarang masih jam 9. Masih ada waktu untuk mata kuliah selanjutnya. Saya kira nggak lama. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kira cukup perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.